selanjutnya, apakah Eko nantinya yang akan memaksakan ada game yang ketiga? Oke, sesaat lagi bersama-sama kita akan melihat siapa yang akan menjadi satu pemenang untuk menuju ke bracket selanjutnya. Karena dengan pemilihan hero yang udah mereka amankan, dengan tujuan masing-masing yang udah mereka milikin pula, ini harusnya entah sesuai ekspektasi atau mereka akan hancur dengan ekspektasinya sendiri. Iya, tapi kalau kita bisa melihat ya dari segi emblem yang dibawa kembali ada Ado Breath Smite di area XP lane. Sedangkan dari jungler ini beda, satu Lethal Ignition, satu Quantum Charge. Betul. Karena untuk dari Fanny sendiri coba ini udah set emblem jahat loh. Rapture. Assassin, penetrasi ada, Raptor, penetrasi lagi. Master Assassin. Belum lagi untuk wow, high end dry-nya lagi Mas Assassin. Wih, tambah udah. Tapi Zaida memang fokus untuk sustain ya, dia punya vitality juga, plus dia dengan satu buah Demon Slayer yang sekarang sudah berganti menjadi Season Hunter. Betul. Membuat dirinya akan lebih memiliki speed farming lagi. Tapi kalau bisa kita melihat ini sedikit bertukar aja ya. Tadi yang udah dibilang juga sama Arashi dari UD Red Giants, mereka kurang dari segi hero range-nya. Apakah Feeder Ice Racturian nanti cukup? Sedangkan dari Eko pun dia punya hero yang bisa front to back. Ada Sunford dengan Yuzong. Karena itu sekarang Fanny-nya langsung saja dari Katron. Sunford again and again menjadi korban pertama di 2 game. Yap, menjadi first blood yang kali ini berhasil untuk diciptakan di tangan dari Gojes. Dan untuk saat ini agresivitas yang memang sudah dimiliki oleh UD Red Giants dengan adanya Fanny. Mencoba untuk bermain di area middle tapi Yawi harus dipaksa mengeluarkan flicker defensifnya. Dan ini menjadi informasi tidak ada flicker di saat turtle yang pertama sekarang sudah di set up. Yap, sementara itu dengan turtle yang udah ada terlihat 3 player ya. Turtle-nya langsung bingung, turtle-nya langsung bimbang aku akan menjadi milik siapa. Karena mereka semua sudah melakukan segala jenis upaya. Tapi ternyata Eko lah yang berhak untuk turtle tersebut. Yap, mau main front to back. Untuk ngeganggu backline-nya, Sunford punya Black Dagger Form. Dan di saat nantinya pun Sekisnya masuk ke lini belakang, ada Yawi. Dia punya Divine Judgment yang nantinya akan bisa menangkap dan mengganggu pergerakan dari Sekis. Tapi untuk saat ini, kita bisa melihat oke, First Blood didapetin sama UD Red Giants. Tapi Turtle, sharing gold yang sudah diamankan oleh Eko, mereka sekarang bermain terlihat cukup agresif. Yap. Masih ada satu Furious Dap yang membuat pergerakan dari Terisla langsung terkena efek trampolin. Knock up, gak bisa kemana-mana, lenyap. Ini combo kapar, Kaja Parsya bikin terkapar. Nah itu benar-benar langsung dimaksimalkan. Rotasi yang akhirnya menghasilkan sesuatu membuat dari Eko kembali mengungguli. Dan kali ini Zaida udah ganggu jungle milik Sekis. Buset, Sekisnya pede banget loh. 1 lawan 2, bahkan untuk sekarang ada 3 player di area tersebut. Tapi Sekis lebih memilih untuk pergi terlebih dahulu, mengisi lagi energinya. Lalu nanti akan take off lagi kemanapun dia ingin. Karena cepet ya, mobilitas cepet bisa nyampe ke middle dengan cepat juga. Dan sekarang dia udah mau nyampe lagi kan ke arah tengah. Tapi lebih berfokus untuk menghabisi ke arah jungle-nya terlebih dahulu. Butuh banget farmingan untuk saat ini pastinya. Tapi Zakyuti sekarang udah siap dengan adanya IMU terhadap Divine Judgment. Tapi gangguan. Sunford again and again. Hanya saja Sekis masih berhasil pergi. Karena dia punya parallel buff. Energinya ke Regen lagi. Jadi dia masih punya steel cable untuk melarikan diri walaupun tadi sempat kena adanya stun dari Feeder Ice Track-nya Sanji. Oke, ini ada satu hal yang sangat-sangat baik yang dimiliki oleh Sekis ataupun dari UD Red Giants itu sendiri ya. Cuman sekarang dari XP-nya ini udah 2 kali kena nih Sunford. Akankah Terisla bisa memanfaatkan itu? Harusnya bisa ya. Setidaknya untuk bisa clear lane-nya dulu dan nantinya ikut ke area team fight. Karena dengan adanya sisi dari penalty zone yang nantinya akan juga menolong di saat teamfight sebagai inisiator kah atau sebagai backup kah. Tapi nampaknya sekarang fokusnya menuju ke arah Turtle yang kedua terlebih dahulu Zaida. Yang kita bisa lihat ya. Tapi di top lane. Divine Judgment yang tadi berhasil langsung diamankan oleh Valentina. Namun untuk sekarang ada pergerakan dimiliki oleh Super Red juga yang harus pergi dari tersebut. Karena ada serangan di bagian belakang. Dan berhasil sudah namun di tempat yang berbeda. Eko again and again mendapatkan pula turtle yang kedua. Ya, outplay harus hilang untuk pertama kalinya, tapi ini membuat dari UD Red Giants juga nggak bisa masuk ke area turtle yang kali ini bisa diamankan kembali oleh Eko. Tapi sekarang gangguan dari Sekis. Retribution. Karena tadi retrinya dari Zaida dalam keadaan cooldown. Dan masuk tepat waktu. Sementara itu tuh sekarang Zakyuti juga dari bagian tengah. Siapa lagi nantinya akan menjadi korban lewat IMU yang emang diamankan. Cuman dia mau mengambil punya siapa dulu nih.
Divine Judgment sih. Divine biasanya. Judgment itu udah pilihan yang paling pas sih. Sementara sekarang di bagian atas, skill lagi Petrusnya Yawi berhasil langsung dihilangkan. Namun, alter turret di bagian atas pun tidak selamat. Yap, ini menjadi pertukaran yang tidak adil harusnya ya Eko. Mereka bisa dapetin objektif terhadap altar turretnya. Ditukar dengan adanya satu sosok romer, tapi goldnya sekarang udah mulai tipis-tipis dikejar. Dengan adanya pick off yang selalu dilakukan oleh Yudo Red Giants. Bahkan bukan cuma sekedar pick off, invasi ke arah jungle. Diam-diam mencuri dengan retribution yang dikalkulasikan dengan matang, tapi Sunford. Sekis hampir saja tertangkap basah, tapi Barir sekarang dikeluarkan penalty zone. Connect pula kalah dari Outplay. Bomb-Net sudah sedikit lagi Petrusnya. Akankah mereka semua berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah Outplay, tapi ternyata Outplay-nya berhasil kabur dan juga selamat dari tersebut. Tapi Super Rela dalam keadaan sangat-sangat berbahaya. Penas langsung dikeluarkan begitu saja sampai terakhir. Vertigo lah sudah kali dari tersebut dan setup-nya gagal total. Wah, 4 player dari Yudo Red Giants berhasil dihilangkan. Dan di arah middle bakal coba untuk dipaksa outer turretnya, tapi tidak ada bala bantuan dari wave yang berjalan. Sehingga kali ini Eko dengan menumbangkan 4 player dari Yudo Red Giants membuat langsung terlihat dari Gold Swing bergerak ke angka 2000. Wow, satu setup yang sangat gagal total barusan terlihat loh. Yap. Benar-benar mereka semua kelimpungan, benar-benar mereka semua tidak memprediksi ataupun mereka sudah mempredik. Hanya saja mereka nggak mampu untuk menangani itu. Ya. Efek stunnya tadi ataupun efek immobilize-nya tadi diberikan itu 3 orang loh. Ya, dan areanya gede banget. Tadi juga ada Divine Judgment yang maju ke arah Zaida. Ini benar-benar Zaida juga megangin Zakyuti-nya biar nggak masuk untuk ngasih dealing damage. Tapi kali ini Perfect Turtle berhasil untuk diamankan oleh Eko. Membuat mereka sekarang harusnya lebih percaya diri lagi untuk bisa melakukan agresivitas. Sementara untuk sekarang mereka semua juga udah bermain lagi di area tengah. Menunggu 108 detik. Yup. Untuk objektif selanjutnya. Tapi 4 player di bagian bawah sudah secara posisi. Akankah mereka bisa mendapatkan outer turret lagi? Harusnya dapat. Tidak ada penjagaan. Tapi di bagian atas ada mirroring yang dilakukan. Ya, dan Outplay udah ngancurin juga nih ya outer bottom turret ya. Tapi kalau kelihatan dari segi gold yang diperoleh ini bener-bener Sanjinya yang gak ke pick off sama sekali dengan 100% teamfight participation ya atau kill participation. Ini dia udah bikin 2 item ke arah Clock of Destiny juga Loading Trenchant. Maka dari itu damage-nya cukup untuk bisa langsung nge-meltdown player-player dari Yudo Red Giants yang belum punya defensif dari magicalnya. Cuma ada Tough Boots, ada Silence Rope doang, itu gak cukup untuk bertahan. Ini bagaimana nanti Karinya juga bisa mendapatkan positioning yang sangat baik ya. Karena impact tadi dari Federal Strike juga udah sangat-sangat mengerikan. Makanya satu item defense entah itu nantinya Silent Rope yang bisa digunakan terlebih dahulu atau bisa diamankan terlebih dahulu. Sebelum nanti akan dijadikan ke seperti apa. Karena sekarang Zaidanya menjadi orang terdepan. Bahkan Yawi berhasil menarik lagi karena 1 orang Gojek. Penalty zone-nya connect langsung ke arah 2 orang. Tapi mendadak coba lihat pergerakan dari Sekis berhasil mendapatkan 1 orang. OP-nya berhasil dihilangkan tapi double kill berhasil didapatkan pula oleh Sunford. Namun di belakang Super Red-nya menghancurkan pula karena Zaida. Flicker langsung dikeluarkan. Sunford? Ada Dragon Tank pula. Sunford-nya pasti bisa kabur dari tersebut. Tapi Yawi masuk terlalu dalam. Membuat dirinya berada di dalam sebuah ancaman tapi ditinggalkan. Begitu saja. Karena Pancake di sini juga gak punya damage ya. Dia seorang roamer, kita tahu roamer gak punya damage yang cukup besar dan Yawi masih bisa mempertahankan 1 buah immortal tapi kali ini Federal Strike mencoba untuk mengusir Pancake-nya hilang. Begitu pun dengan ada 1 outer turret di arah middle yang sudah dihancurkan dan milik dari Eko. Oke. Menjadi sebuah hal yang sama-sama tidak baik untuk masing-masing tim. Yawi tadi langsung, Yawi over banget. Yawi over banget ke belakang karena mungkin melihat kesempatan ya. Melihat kesempatan untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Super Red tapi ternyata gagal. Untungnya Immortal dia tadi gak pecah juga. Iya. Dan sekarang benar-benar keunggulan yang bisa diamankan oleh Eko. Tapi Ditarik lagi, tapi tidak ada follow up begitu berarti. Coba lihat Sekisnya akan masuk ke bagian dalam karena sekarang dia udah mulai take off. Luarnya berhasil diamankan dan Shackdown berhasil langsung didapatkan. Walaupun untuk kali ini Terisla juga harus ditukar di area tersebut. Ini Sekis nih ngeri-ngeri sedep ya. Dia bisa dapetin berbagai macam stealing yang berhasil untuk membuat dari Yudo Red Giants bisa mendapatkan Lord yang sekarang udah membuat dari segi goldnya mengejar kembali. Lord yang pertama berjalan di arah top lane. Dan ini sebenarnya tadi adalah gangguan dari Gojes. Di saat Gojesnya flicker dan penalty zone tadi masuk ke dalam 3 orang player dari Eko, itu Sekisnya langsung masuk dengan steel cable dan retribution yang on point. Itu barusan lihat gak tadi terbangnya zigzag gitu? Wah itu udah ngurusin sekali doang nih kayaknya. Langsung lulus. Ngurusin langsung zigzag. Belok-belok ya? Belok-belok aman deh tadi. Belok bener. Mantep. Mantap, tapi
Sekarang inner turret yang top lane-nya masih bisa dipertahankan sih harusnya Yap. ya. Apalagi dengan damage yang sudah cukup besar juga yang dimiliki oleh Outplay dan Sanji. Tapi ternyata itu adalah distraksi aja bahwa satu inner turret di arah bawah pun berhasil dihancurkan di tangan Super Red. Sekarang di bagian tengah Zaida juga udah harus waspada ya. Zaida juga udah harus mikir-mikir nih. Karena dari levelingnya sendiri, Zaida dan juga Super Red ini deket. Ya. Dekat banget dari sisi levelingnya. Makanya damage-nya juga itu akan sangat-sangat berasa dan mungkin untuk sekarang juga udah lumayan berasa. Kan Speedy Like Wheel sekalinya aktif. Armor Breaker udah cepet banget hilang. Cuman yang bisa mengganggu pergerakan dia Super Red ya ini rekan-rekannya tadi. Parsha adalah salah satunya. Iya, Parsha, terus juga dari Sunford ya dengan Black Dragon Form dia bisa langsung lompat ke lini belakang. Dan balik lagi sebenarnya walaupun emang damage dari Super Red ini besar, tapi Kari adalah single target. Yap. Dia harus meltdown dulu yang di depannya dan ini Betul. untuk sosok front line ya ada Zaida di sana. Dia hanya punya waktu 6 detik lewat Speedy Like Wheel ya. Yap. Itu yang harus benar-benar dimanfaatin 6 detik Speedy Like Wheel. Makanya kebanyakan orang juga untuk ngelihat Kari apabila Speedy Like Wheel aktif ya udah kabur dulu. Tapi di saat Speedy Like Wheel-nya gak ada. Walaupun attack speed-nya juga udah cukup tinggi tapi impact-nya beda loh. Iya, nggak cukup untuk bisa numbangin secara cepat ya pastinya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah di saat nantinya nge-meltdown hero-hero frontline dari Echo, nanti dia bakal kecicil gak nih sama Sanji ataupun potensi pick off yang dimiliki oleh Yawi dengan flickernya juga. Dan kita bisa melihat dari Echo ini benar-benar misahin perangnya. Zaidanya kadang nempelin ke Zakyuti, di belakang juga udah ada yang backup untuk nahan pergerakannya dari Sekis. Dan sekarang kembali turun dari temponya karena balik lagi ini adalah menjadi match point untuk Yudo Red Giants. Dan Echo sekarang dalam keadaan unggul, mereka nggak boleh melakukan miss move lagi. Oke. Sementara sekarang di bagian tengah. Dan tempo turun drastis. Turun Tempo drastis. benar-benar diturunin. Tidak ada serangan sama sekali semuanya. Bermain super defensif. Ya, karena kaget gak sih tadi di saat mereka udah pede banget dari Eko udah mau ngamanin ke arah Lordnya. Dan tiba-tiba Sekis hadir dan juga diinisiasi oleh Gojes yang akhirnya membuat dari Eko sekarang lebih hati-hati lagi nih. Mereka nggak boleh kepleset untuk kehilangan game ini. Atau mereka bukan kehilangan game ini, mereka kehilangan kesempatan untuk melaju ke babak selanjutnya. Hanya ada satu kesempatan lagi untuk Eko dan mereka. Seperti apa yang udah disebutkan oleh Raul, tidak boleh menyanyiakannya karena sekarang Lordnya sudah di set up lagi di bagian bawah. Gojes sendirian berhadapan dengan Zaida level 11 versus level 14. Tapi Gojes harusnya punya satu lifesteal ataupun spell farmnya cukup tinggi. Hingga dia bisa mempertahankan dirinya tapi Lord kembali ke reset. Lordnya dibawa oleh Zaida. Yap, masih ditarik ulur terlebih dahulu ya. Mencoba untuk memancing keributan. Setidaknya mungkin nantinya akan ada pick off terhadap satu player dulu untuk bisa mengeksekusi ke arah Lord tanpa adanya gangguan. Tapi tanpa adanya informasi nih dari Yudo Red Giants, mereka harus berhati-hati karena trapping atau surprise attack nantinya dari Yawi ini akan bisa membuat mereka kewalahan. Apalagi udah nggak ada outer mid turret, vision mereka terbatas banget. Dan nantinya rerumputan yang bisa dihuni oleh Yawi ini semakin banyak lagi pilihannya. Menjadi sebuah hal yang sangat-sangat baik pula apabila kita memiliki roamer itu adalah Grok ya. Karena dia bisa ngecek rumput dengan sangat-sangat nikmat dengan power of nature-nya. Dia nggak takut akan sisi. Power of nature itu immune, nikmat banget. Cuma untuk sekarang belum ada sebuah pergerakan tapi ditarik langsung. Dan hilanglah sudah untuk Zakiti. Tapi Yawi yang tertinggal di bagian belakang, Yawi yang langsung dilenyapkan karena sedikit lagi. Tapi Yawi yang masih bisa bertahan. Bahkan untuk portalnya sekarang juga langsung pecah. Tapi saja para berbeda juga langsung dihilangkan dan begitu saja. Berarti tidak akan ada lagi satu hal yang begitu bisa untuk membuat backupan yang sangat-sangat baik untuk Eiko. Sanji tadi udah wings by wings untuk mundur, tapi balik lagi dengan sebuah lethal ignition. Ada efek bird di sana yang akhirnya dia mau mundur pun damage-nya tetap masuk dan akhirnya hilang dari Sanjinya. Pertukaran menjadi adil untuk kedua belah mid laner, tapi sekarang Lordnya sudah mulai di set up oleh Yudo Red Giants terlebih dahulu. Yap, sementara sekarang coba di bagian bawah Yawi akankah posisinya ketahuan karena Yawi perlahan tapi pasti mulai mendekat ada penalti zone bahkan ada Sekis! Sekis langsung hilang tapi Lordnya berhasil diamankan oleh Yawi. Hanya saja play terkurung di dalam area tersebut, triple kill berhasil didapatkan oleh Super Red. Dan satu buah win of nature yang menyelamatkan diri dari Super Red sehingga bisa dapetin triple kill walaupun Lordnya berhasil untuk diamankan di tangan Yawi. Wah, Tadi banyak Yawi. banget cancellation loh, ada wild charge. Dan kita bisa melihat sekarang Eko masih punya nafas ya. Setelah kehilangan 3 playernya tapi setidaknya masih ada wave minion yang cukup besar. Dan Lord yang masih harus di defense terlebih dahulu karena ini sudah Lord yang in hand.
Plus tadi sepertinya mereka juga terlalu terburu-buru untuk dari beberapa pemain Yudu ya. Coba lihat penalty zone-nya juga all in-nya ke Lord. Yap. Padahal ada Kaja yang tepat berada di belakangnya loh tadi. Ya. Menjadi sebuah arah yang sangat kontradiksi sekali. Dan sekarang Sekis terancam untuk tidak bisa mendapatkan ke arah Purple Buff. Tapi untungnya masih ada sebuah backup yang cukup baik dia lakukan. Ini udah langsung pasukan pengaman dari Purple Buff ya, karena ini menjadi sangat-sangat penting pastinya untuk Sekis sebagai Fanny di sini. Tapi kita bisa melihat dari Eko yang sekarang mereka masih memanfaatkan laju minion yang gede-gede dulu nih di arah atas yang bakal langsung difokuskan terlebih dahulu. Dan di situ ada Gojes yang langsung mengusir mundur dan akhirnya dari Eko pun masih belum bisa memaksakan kehendaknya untuk dapetin kembali taret-taret dari Yudo Red Giants. Oke. Turun lagi. Turun lagi temponya. Sangat tenang, sangat damai untuk beberapa saat. Untuk Pancake sendiri juga tidak mau terlalu ngecek boost ya, entah pergi ke atas, ke tengah ataupun kemanapun. Hanya membuat sebuah area defensif dengan barrier. Ngeceknya pakai barrier aja. Yap. Dan walaupun sebenarnya di sini sama-sama udah ada 3 turret yang dihancurkan ya, tapi perbedaan yang sangat-sangat terlihat timpang adalah di arah middle-nya. Itu yang membuat dari Yudo Red Giants harus hati-hati untuk bisa melakukan gerakan demi gerakan. Harus mencari dulu informasinya dan sekarang Yudo Red Giants bahkan bisa menyalip dari segi gold yang dimiliki oleh Eko yang sedari awal udah kelihatan unggul banget. Dikit banget ya bedanya ya. Iya, tapi setidaknya ini melihat dari Yudo Red Giants tuh udah bangkit dan keep up. Wah, Yawinya ketahuan di area tersebut. Untungnya dia berada di luar dari barrier. Andai kalau tadi di dalam bar kayaknya bakal ada satu wild charge ya. Ini karena mau gak mau siapapun frontline ya bakal bisa dimakan aja. Karena follow up damage-nya tuh udah cukup pasti. Karena kita bisa melihat dari Super Red yang udah ngantongin KDA 710. Ini benar-benar menjadi titik tumbuh damage dealer terbesar untuk bisa nge-meltdown frontline dari Eko. Dan sekarang udah makin jual beli serangan lagi. Masih mencoba untuk mendapatkan objektif ya, dan gold difference-nya kita bisa melihat juga. Dari Eko yang udah mulai kesalip, terlihat ada minus 1000 di sana. Ini Zakiti sendiri juga bisa dibilang belum ada satu hal yang akan dia ambil ya. Karena untuk mendekat ke sana juga ini bukan pattern permainnya mereka untuk di game yang kedua ini. Mereka bermain berkumpul, mereka bermain tenang, mereka bermain defensif. Sementara ada pemain dari Eko, mereka defensif pula. Nggak ada yang mendekat, gimana caranya mau ngambil? Karena lumayan tukeran aja ya tadi ya dengan hero-hero kelas combat range-nya. Walaupun sebenarnya potensi split push nantinya bisa dimiliki oleh Sekis. Tapi dengan adanya Yawi yang selalu diikuti dengan follow up damage yang cukup, ini yang akhirnya membuat ragu-ragu. Harus hati-hati lagi. Karena siapapun kena efek suppress, ini udah nggak bisa menghindar lagi. Dan sekarang, Lordnya sekarang udah mulai di set up terlebih dahulu oleh Eko. Dan Pancake masih mencari informasi terlebih dahulu. Dan kita bisa melihat distraksi yang dilakukan untuk bisa menjalankan terlebih dahulu di arah atas nih. Dari segi wave minionnya yang ini juga nahan nantinya ada yang potensi split push dari sisi Yudo Red Giants. Oke, tapi Lordnya berhasil direset, Lordnya berhasil diulang kembali. Sekis. Dan yang menjadi berbahaya, coba lihat di bagian atas. Untungnya di sini Brody nggak sendirian loh. Andai dia sendiri, ini akan menjadi sebuah hal yang begitu mengerikan. Untungnya pemain dari Yudo juga. Di sini mereka sadar tidak ada Kaja di tempat ini. Ya. Di manakah Kaja? Kemungkinan besar akan bersama dari Outplay. Ya, dan tadi Magic Sentry juga nggak nyampe ya ke bush bagian kiri sana. Dan akhirnya nampaknya nggak mau terlalu membuang waktu juga, nggak mau terlalu overextend di sana. Mencoba untuk beralih kembali fokusnya untuk bisa membantu setup menuju ke arah Lord yang sudah ter-evolve di menit ke-18 kembali menjadi game yang cukup late game, yang cukup alot dengan item build yang memang sudah kita bisa lihat juga hampir full item semua, tinggal mengganti-ganti aja. Dan dengan 10.000 nih ya yang diunggulkan oleh Fanny nih. Item-item defensif ternyata dia punya juga. Langsung ditarik dan Sekis lenyaplah sudah, tidak ada retribution. Ini menjadi hal yang sangat baik untuk Eko. Tapi mereka semua masih belum menyerah walaupun mereka hanya sisa berempat. Sunford di bagian belakang siap untuk langsung lady, siap untuk memberikan damage dan dia langsung mendarat di bagian depan. Dan juga Sunford masih bisa bertahan tapi tidak untuk waktu yang lama. Pancake sedikit lagi yang bisa sisa Yawinya. Langsung membantu perimeter dengan satu ring open dari Nabila. Supernya langsung kabur dengan satu Cyclone Eye. Tapi Zakiti tertinggal di bagian belakang. Bahkan Gojesnya menjadi satu orang yang dikorbankan. 2 kali Lord berhasil untuk disecure oleh Yawi. 2 player hilang dari Yudo Red Giants. Mereka harus defense terlebih dahulu. Mereka kehilangan dari Sekis yang langsung terkena efek suppress dari Divine Judgment yang muncul tiba-tiba. Dan ditarik kembali. Wah, Pancake
Satu yang terakhir untuknya masih ada Immortal. Tapi Flicker pada Ezreal masih gagal untuk bisa mendapatkan lagi karena Super Red. Packer langsung lejapakan sekarang Fadija. Katron langsung karena dari Yawi bisa kabur tapi Yawinya masih bisa kabur dari area tersebut. Hanya saya Sekis. Ada Winter Tide bisa kan dia terbang sedikit lagi dari beberapa player. Bahkan sekarang Sanjinya lejap. Tapi Sekis pun harus mengorbankan nyawanya. Yap, Seki setidaknya bisa menumbangkan Sanji. Walaupun susah banget untuk bergerak karena efek Town, efek knock up yang dimiliki oleh Zaida. Lordnya masih ditahan di arah top lane. Dari Eko mereka sabar dulu, mereka nggak mau yang terlalu memaksa dan sekarang Lord Evolve akan coba dikawal di arah top lane. Oke, Super Red. Tapi Sanford sudah dengan satu Black Dragon formnya. Super Red belum mengaktifkan dari Speedy Like Will. Sakit di bagian belakang. Zaida menjadi orang terdepan. Sekarang ada konsil siapa yang akan ditarikan untuk sekarang. Yawinya mulai masuk ke bagian depan. Yawi pun langsung panggilan dengan cepat. Tapi Super Red berada di bagian belakang. Dan untuk sekarang Super Red masih bisa bertahan. Tapi masih ada Lord yang harus dihilangkan. Outplay. Sedikit lagi bisa outplay. Ada FX, ada Wild Shot. Outplay pun langsung menghilang. Tapi masih ada satu weapon yang harus dihilangkan oleh pemain-pemain dari Yudu Red Giants. Super Red save the day from you the Red Giants. Tanpa Super Red ini nggak bisa mendefense dengan sebegitu baiknya. Semua berfokus dan bahkan Yawi tadi nggak punya flicker. Dia berfokus untuk Divine Judgment nyulik ke arah Super Red. Dan Super Rednya masih bisa mundur dengan satu backupan dilakukan oleh Gojes yang langsung lompat. Wah. Oke, Sekis berhasil mendapatkan lagi ke arah dari Sanji. Satu high ground, terbuka kesempatan untuk Yudu bisa menyelesaikan game ini karena beberapa player dimiliki oleh Eko. Mereka semua masih dalam masa respawn yang cukup lama. Ada satu gerobak, mereka mencoba untuk kembali, tapi mereka gagal. Karena untuk udah ada lagi pergerakan. Yawi pun masih, tapi Super Red flicker dan Yawi bertahan. Sanford. Wah. Ini minion hampir bisa ngancurin ke arah base yang dimiliki oleh You The Red Giants. Tapi Eko masih bisa bertahan. Dan game masih berlanjut di menit yang ke-22. Sudah terekspos satu mid dari base turret milik dari Eko. Yang berbahaya adalah pergerakan dari Sekis yang udah langsung ngelok ke arah Sanji. Hampir aja ya. Hampir. Itu sama-sama base-nya udah kecicil. Yap. Masa tadi Sanjinya kan udah gak ada. Cuman modal mereka tadi katapul. Itu kayaknya berhasil di damage. Hingga katapulnya langsung gila. Dan Flicker kembali berhasil mendapatkan beserta dengan satu Divine Judgment. Tapi shutdown. Super langsung dihilangkan di bagian belakang. Ada Winter Tide langsung dikeluarkan pula oleh Sanji. Dan Sanji masih berhasil kabur dari tersebut sedikit lagi yang tersisa. Bahkan masih ada Immortal yang belum bisa di dalam tubuh dari Sanji. Tapi Sanji pun berhasil langsung dihilangkan. Tapi Gojes masih mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Sanji. Satu yang terakhirnya. Sanji. Akankah dia bisa selamatkan dan masih dikejar oleh Gojes. Gojes gagal dan Sanji selamat. Gojes masih berada di area tersebut. Tapi di arah middle ada satu pick up yang terjadi di mana outplay hilang dan Gojes menghilang Sekis. Tersisa sendirian dan You The Red Giants. Akankah langsung di straight push karena masih dapat play dari Eko. Dan Sekis langsung memotong satu wave minion di arah middle tanpa adanya. Kali ini bala bantuan dan Sekis harus mundur terlebih dahulu. Masih ada satu wave minion di bagian tengah, satu wave minion di bagian bawah. Dan ini semua harus dibersihkan secara cepat oleh Sekis. Karena di bagian tengah juga satu. Best turretnya sudah akan hilang. Super Red, 2 detik lagi, 1 detik lagi. Akankah Super Red dengan Speedy Lamila bisa langsung mengaktifkan dan juga menghilangkan satu wave minion dan ternyata pasti bisa. Wow, dan Sekis kena Divine Judgment dan dia masih bisa bertahan dan menunggu Super Red hadir. Dan dari Ekonya akhirnya mengurungkan niat untuk bisa langsung mendapatkan base-nya. Tapi wall charge. Pancake, Bisa tidak dihindari. kena ke arah siapapun. Pancake, sayang sekali. Tapi ini menjadi sebuah percobaan yang masih bisa digagalkan oleh beberapa pemain Eko. Dan apakah ini menjadi Lord penentu? Ini Lord menit ke-24. Kalau ada yang ke pick off, waktu spawnnya ini udah menyentuh ke angka 70 detik. Ini bakal lebih lama lagi. Dan nantinya siapapun yang bisa dapetin Lord dengan catatan tanpa ada yang ke pick off dengan banyak. Ini akan bisa langsung mendapatkan straight push-nya harusnya. Ini masalahnya Pancake udah harus kerja ekstra loh. Dari Bener. tadi sumber masalahnya adalah Yawi. Yawi berhasil terus-terusan, entah itu tadinya menarik Super Red kah? Dari Zakiti kah?
Karena dari Yawinya sendiri juga masih kayak free banget di dalam rumputan gitu loh. Yap. Tidak ada pengecekan yang begitu ekstrim yang dimiliki oleh pemain dari Yudo Red Giants. Apalagi 3 base turret yang hancur dari Yudo Red Giants ini pasti bakal sulit lagi untuk bisa nge-mirror dari segi wave minionnya pula. Dan sekarang kita bisa melihat Lord yang keempat sorry, ini bakal langsung aja di setup terlebih dulu dan terreset. Barrier yang selalu mengganggu yang dilakukan oleh Pancake ini membuat akhirnya dari Eko membuang waktu lagi untuk bisa menyicil lagi. Dan ini yang sudah disadari bahwa tidak ada sosok Yawi di area Lord tersebut. Di bagian bawah pun satu wave minion, tapi Konsil? coba lihat di bagian depan tuh ada konsil Yawinya numpang lewat dan konsil untuk kali ini gagal. Berarti untuk beberapa saat ke depan hanya flicker plus divine judgment lah yang akan bisa dikeluarkan oleh Yawi. Tapi purple buff hadir pula menjadi sebuah tantangan baru untuk pemain dari Yudo Red Giants. Sanji mengeluarkan satu pedal strike-nya, Zakiti terkena impactnya sakit banget di bagian atas. Sepertinya Lordnya akan menjadi milik siapa? Karena Lordnya berhasil didapatkan pula. Lihat pergerakan Zainai begitu baik dari tadi berada. Lord sebut bahkan sekarang satu orang berada di bagian belakang Gojes. Immortalnya pecah Gojes, masihkah dia bisa kabur dari tersebut? Tapi 5 orang yang dimiliki oleh Yudo Red Giants masih komplit. Ya masih komplit untuk bisa mendefense terlebih dahulu pastinya. Lord advantage yang sekarang sudah kita bisa lihat juga Eko. Tidak kehilangan satupun playernya. Nantinya akan langsung dikawal yang sudah berjalan di arah mid. Tapi yang perlu diwaspadai adalah selain Yawi, Sanji yang punya damage besar. Tadi 2 kali tetes dari Feeder Ice Strike. Zakyuti udah sisa 1/3 lagi dari Iya loh, HP-nya. Zakiti langsung vertigo banget itu paling, tapi Sekis mencoba untuk menahan satu wave minion di bagian bawah, setidaknya mengurangi daya gempur yang dimiliki oleh pemain dari Eko. Namun hanya ada satu gerobak yang biasa dia hilangkan. Dan keunggulan dari Yudo Red Giants adalah Sekisnya selalu punya purple buff. Eko nggak Wait. Coba lihat ada Divine Judgment tadi dikeluarkan, tapi penalty zone langsung masuk. Lompat ke bagian depan. Sekisnya pergi ke area yang berbeda. Bahkan untuk sekarang ada 4 orang yang langsung defense area tersebut. Sunfordnya pergi ke area yang berbeda. Ada penalty yang langsung dikeluarkan. Winter Treasure untuk